John Paulos adalah suami yang kasar, ayah yang egois dan kekasih yang keji. Setelah menelantarkan istri dan ketiga buah hatinya, membawa kabur seluruh harta milik mereka, John pacaran lagi dengan DJ cantik yang dikenalnya lewat aplikasi. Tetapi belum lama menikmati hidup senang dan serba mewah, John Paulos ditangkap atas tuduhan pembunuhan kekasihnya di Kolombia. Kasus kali ini adalah permintaan dari sahabat Weekly, Alfrina Wilan 6968 dan Dinalova 691. Mari sama-sama kita simak kisahnya berikut ini. John Paulos menikahi kekasih masa SMA-nya, Ashley Paulos, pada tahun 2009. Pernikahan mereka dikaruniai 3 orang buah hati. Rumah tangga John dan Ashley dari luar tampak harmonis hingga banyak orang mengidolakan mereka. Pada tahun 2016, sebuah musibah menghampiri keluarga Paulos. Putra sulung mereka yang masih belia didiagnosa menderita penyakit kanker yang sangat langka. Berbagai macam pengobatan dan eksperimen diupayakan demi kesembuhan putra mereka tersayang. Hingga operasi besar pun dijalani untuk mengangkat ratusan tumor yang mulai menyebar. Operasi itu berhasil dan putra John dinyatakan sembuh total. Kisah perjuangan keluarga Paulos melawan penyakit kanker yang langka jadi viral hingga banyak orang terinspirasi. Tetapi, musibah itu justru menyingkap tabir di balik keharmonisan dan kebahagiaan yang dipertontonkan oleh John dan Ashley di depan umum. Ternyata, John adalah ayah dan suami yang buruk. John tidak pernah hadir saat keluarganya membutuhkan dan membiarkan istrinya berjuang sendirian di saat putra mereka sakit. Parahnya, John justru sering melakukan KDRT pada istrinya. Akhirnya, setelah sekian lama bersabar dalam tekanan demi anak-anaknya, pada bulan Januari tahun 2021, Ashley menggugat cerai suaminya. Tanpa merasa bersalah, saat proses perceraian masih berlangsung, John pindah dari Wisconsin meninggalkan istri dan anak-anaknya. Kemudian secara diam-diam, konsultan keuangan berusia 35 tahun itu memindahkan seluruh harta bersama ke luar negeri tanpa meninggalkan sepeser pun yang sebenarnya menjadi hak istri dan ketiga anaknya. Setelah menguasai seluruh harta bersama, John hidup mewah dan tinggal berpindah-pindah di beberapa negara Eropa seperti Siprus dan Turki, sebelum akhirnya kembali ke Amerika dan menetap di Texas. Dia menolak membayar biaya perceraian dan tidak mau membayar tunjangan anak yang jadi kewajibannya. Tindakan John itu membuat proses perceraiannya dengan Ashley berjalan rumit dan panjang. Dengan berbagai alasan yang dikarangnya, John berusaha menghindari tanggung jawab. Akibatnya, Ashley lah yang menderita kerugian baik secara mental maupun finansial karena harus membiayai proses perceraian dan menanggung hidup ketiga buah hatinya sendirian. Baru sebulan resmi bercerai dari Ashley, di bulan April tahun 2022, John Paulos berkenalan dengan seorang DJ cantik nan aduhai asal Kolombia bernama Valentina Tres Palacios lewat aplikasi kencan online. John yang lupa diri kemudian mengajak Valentina pergi liburan mewah ke Cancun, Meksiko. Selama liburan itulah keduanya resmi jadian. Valentina masih 21 tahun, tetapi karirnya di dunia DJ sudah diakui dan sudah memenangkan penghargaan sebagai DJ pendatang baru terbaik. Valentina sering diundang ke berbagai klub malam di kota Bogota, Kolombia, bahkan pernah mengisi pertunjukan pembuka untuk konser DJ kelas dunia seperti Stephen Aoki dan Eric Morillo. Di tengah kesibukannya sebagai konsultan, John beberapa kali menyempatkan diri untuk mengunjungi kekasihnya Valentina di Kolombia. Hubungan mereka diketahui oleh keluarga serta orang-orang terdekat Valentina. Selama hampir 10 bulan kemudian, hubungan John dan Valentina semakin serius. Mereka bahkan sudah berencana akan menikah dan membeli rumah bersama. Tetapi, setelah keduanya resmi bertunangan, sikap John mulai berubah. Dia menjadi kekasih yang suka mengatur dan sangat cemburuan. Perubahan itu tentu menyulitkan gerak Valentina yang seorang DJ dan seringnya bekerja di malam hari. Setiap kali John harus kerja ke luar negeri, dia sengaja menyewa detektif swasta untuk mengawasi gerak-gerik Valentina. Orang-orang terdekat juga sering melihat bagaimana buruknya Valentina diperlakukan oleh John yang sangat posesif. Keduanya seringkali terlibat pertengkaran fisik di depan umum. Pada tanggal 17 Desember tahun 2022,
ada seorang pengguna Twitter bertanya kencan pertama apa yang paling romantis. John Paulos kemudian merespon unggahan itu dengan sebuah foto dirinya dan Valentina saat sedang berlibur, sambil menuliskan bahwa kencan pertama romantis baginya adalah mengajak seorang gadis Kolombia cantik yang belum pernah ditemuinya pergi berlibur. Sebulan setelah unggahan John yang terkesan romantis itu, dirinya ditangkap polisi atas pembunuhan Valentina. Pada tanggal 19 Januari tahun 2023, John mendarat di Bandara El Dorado International Airport di Bogota, ibu kota Kolombia. Sekitar pukul 8:43 malam, John tiba di apartemen yang disewanya, membawa koper biru besar dengan niat untuk tinggal menetap dan memulai hidup baru bersama Valentina. Keesokan harinya, pada sore hari tanggal 20 Januari tahun 2023, John datang menjemput Valentina di rumah ibunya. Mereka membawa sejumlah barang bawaan dan tiba di apartemen sekitar pukul 7 malam. Selama 2 jam kemudian, keduanya menghabiskan waktu dalam apartemen. Sekitar pukul 9:46 malam, John menemani Valentina yang ada jadwal manggung di klub Nexus tak jauh dari apartemen mereka. Keduanya baru kembali ke apartemen keesokan harinya pada pukul 5 pagi, memasuki hari Sabtu, tanggal 21 Januari tahun 2023. Seharian mereka berada di apartemen dan hanya keluar sebentar untuk makan siang, kemudian kembali beristirahat di apartemen. Hingga malamnya, pada pukul 10:43, John tampak keluar dari apartemen sendirian, diikuti Valentina yang berdiri di pintu sambil memegang ponselnya seolah sedang merekam John. Tampak jelas pada wajah Valentina yang terlihat marah dan kesal pada John. Setelah John pergi, Valentina menelepon saudara laki-lakinya. Siapa sangka sambungan telepon itu menjadi kesempatan terakhir keluarganya mendengar suara Valentina. Keesokannya pada siang hari tanggal 22 Januari tahun 2023, seorang gelandangan menemukan kepala wanita menonjol keluar dari dalam koper warna biru di tempat sampah wilayah Los Cambulos. Tak lama, polisi sudah berhasil mengidentifikasi korban sebagai Valentina Tres Palacios. Jasad Valentina menunjukkan penderitaan yang dideritanya sebelum ajal menjemput. Ditemukan banyak bekas aniaya dan terlihat ada bekas jeratan di leher yang ditetapkan sebagai penyebab kematiannya. Pihak kepolisian segera menyita rekaman CCTV dari beberapa tempat termasuk dari apartemen, klub, jalanan hingga lokasi tong sampah untuk mengungkapkan misteri kematian Valentina. Dalam rekaman di lorong apartemen pada tanggal 22 Januari tahun 2023, sekitar pukul 10 pagi, tampak John Paulos keluar dari apartemen sendirian sambil mendorong troli yang mengangkut koper warna biru. Sedangkan bagian atas koper ditutup kain warna abu-abu. Polisi menduga isi koper itu adalah Valentina dan bagian atas koper yang tertutup kain adalah kepalanya yang tidak muat masuk ke dalam koper. Beralih ke rekaman CCTV di area parkiran apartemen, tampak John kesulitan memasukkan koper warna biru tadi ke dalam bagasi mobilnya. Setelah berhasil, dia berkendara keluar parkiran. Yang terakhir, CCTV di lokasi penemuan jasad merekam saat John Paulos membuang koper dalam bagasinya ke dalam tong, kemudian pergi dari sana. Pihak kepolisian tahu bahwa mereka harus bergegas menangkap John Paulos karena pria itu adalah warga negara Amerika yang setiap waktu bisa kabur ke luar negeri. Sayangnya mereka terlambat karena John Paulos sudah terbang ke negara Panama. Untungnya, Kolombia memiliki perjanjian ekstradisi dengan Panama sehingga kepolisian Kolombia segera meminta bantuan kepolisian Panama untuk menangkap John Paulos. Akhirnya, 4 hari setelah jasad Valentina ditemukan pada tanggal 24 Januari tahun 2023, John Paulos berhasil ditangkap di Tocumen International Airport, Panama City, sesaat sebelum terbang ke Turki. Belakangan diketahui, dari Turki John berencana kabur ke Montenegro yang tidak memiliki hubungan ekstradisi dengan Kolombia. Sayangnya, belum ada keputusan hukuman atas John karena hingga kini persidangannya masih berlangsung. Jaksa menduga pada malam tanggal 22 Januari tahun 2023, Valentina dan John sempat berhubungan
namun terjadi perselisihan yang dilatari kecemburuan. Rupanya Valentina menolak mempublikasikan hubungannya dengan John dalam sosial medianya. John jadi mengamuk dan menghajar Valentina hingga tunangannya tiada. Pada tanggal 5 September tahun 2023, John Paulus mengaku tidak bersalah dan tidak terlibat atas kematian Valentina Tres Palacios. Pembela John terus mengajukan banding dengan berbagai alasan, di antaranya tidak tersedianya penerjemah, tetapi bandingnya ditolak. John Paulus didakwa dengan pasal pembunuhan wanita dan menyembunyikan barang bukti dengan ancaman hukuman 50 tahun penjara. Hukum tabur tuai, nyata adanya. Apapun yang kita tabur, itulah yang kita tuai. Bila kita menabur kebaikan, maka kebaikan pula yang kita tuai. Tetapi, bila kita menabur kejahatan seperti John Paulus, maka petakalah tuaiannya. Semoga John Paulus mendapat hukuman yang setimpal atas kejahatannya. Sekian dulu kasus hari ini. Sampai bertemu dalam kasus berikutnya. Terima kasih. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it